Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada dinding pembuluh darah arteri. Keadaan tersebut mengakibatkan jantung bekerja lebih keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Penyakit hipertensi dapat menyebabkan penyakit degeneratif hingga kematian. Oleh sebab itu, hipertensi dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam yang dapat menyerang siapa saja serta tidak memiliki tanda-tanda spesifik. Yang selanjutnya ada gejala di mana sebagian besar penderita hipertensi tidak menampakkan gejala hingga bertahun-tahun. Gejala yang paling sering muncul pada pasien hipertensi jika hipertensinya sudah bertahun-tahun dan tidak diobati antara lain seperti sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan menjadi kabur, serta mengalami penurunan kesadaran. Selanjutnya itu masuk pada klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi itu dibagi menjadi dua golongan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu hipertensi primer, yang kedua itu hipertensi sekunder. Hipertensi primer sendiri yaitu suatu kejadian di mana terjadi peningkatan resisten tekanan arteri akibat ketidakaturan mekanisme kontrol homeostatis atau sering juga disebut sebagai hipertensi idioptik. Nah, hipertensi primer ini penyebab pastinya itu tidak diketahui. Kondisi ini terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme tubuh yang mengatur tekanan darah seperti ketidakstabilan kontrol homeostatis. Sekitar 95% kasus hipertensi termasuk dalam golongan ini, dan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya hipertensi primer yaitu termasuk lingkungan, faktor genetik, gaya hidup seperti pola makan, peningkatan konsumsi natrium atau garam. Ada pula faktor lain yang menyebabkan hipertensi yaitu obesitas serta faktor stres. Hipertensi primer ini biasanya berkembang perlahan selama bertahun-tahun dan tidak selalu memiliki gejala yang jelas. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder ini biasanya disebabkan oleh kondisi medis lain atau adanya gangguan pada organ seperti penyakit ginjal, gangguan hormonal, misalnya sindrom Cushing atau penggunaan obat tertentu. Berbeda dengan hipertensi primer, penyebab hipertensi sekunder ini biasanya lebih mudah untuk diidentifikasi dan biasanya jika penyebabnya bisa diatasi atau diobati, tekanan darah dan kembali normal. 10% kasus hipertensi termasuk golongan ini seringkali terjadi lebih mendadak serta lebih berat dibandingkan dengan hipertensi primer. Klasifikasi hipertensi ini dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu sistolik, yang kedua yaitu diastolik, yang ketiga itu campuran. Nah, hipertensi sistolik ini adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik itu dia meningkat tanpa peningkatan darah diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan maksimum pada dinding arteri yang terjadi saat jantung berkontraksi. Biasanya hipertensi sistolik ini ditemukan pada orang tua. Tekanan sistolik yang tinggi menyebabkan risiko terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lalu yang kedua itu hipertensi diastolik. Nah, hipertensi diastolik ini dalam kondisi tekanan darah diastolik itu meningkat bersamaan dengan tekanan sistolik. Tekanan diastolik ini adalah tekanan pada dinding arteri ketika jantung itu dalam keadaan relaksasi atau diantara denyut. Hipertensi diastolik ini sering terjadi pada anak muda dan dewasa muda. Peningkatan tekanan diastolik menunjukkan bahwa pembuluh darah tidak beristirahat dengan normal setelah kontraksi jantung. Lalu yang ketiga yaitu hipertensi campuran. Hipertensi ini yaitu gabungan antara hipertensi sistolik dan hipertensi diastolik, di mana peningkatan terjadi pada kedua tekanan tersebut secara bersamaan. Jenis ini biasanya menunjukkan risiko yang lebih tinggi terhadap komplikasi kardiovaskular.
Klasifikasi hipertensi menurut Joint National Committee berdasarkan tekanan darah normal, yaitu yang pertama kurang dari 120 untuk sistolik dan kurang dari 80 untuk diastolik. Yang kedua itu prahipertensi, di mana 120 sampai 139 atau 80 sampai 89. Yang ketiga yaitu hipertensi tingkat 1, di mana 140 sampai 159 atau 90 sampai 99. Yang keempat yaitu tekanan darah hipertensi tingkat 2, yaitu di mana lebih dari 160 atau lebih dari 100. Yang kelima itu hipertensi sistolik terisolasi, di mana lebih dari 140 dan kurang dari 90. Patofisiologi hipertensi melalui terbentuknya angiostensi 2 oleh angiostensi 1 converting enzim atau singkatnya biasa disebut dengan ACE. Nah, ACE ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur tekanan darah yang diproduksi di hati. Ada juga renin yang diproduksi oleh ginjal. Kemudian hal ini yang diubah menjadi angiostensi 1 oleh akse yang berada di bagian paru-paru. Angiostensi 1 akan diubah menjadi angiostensi 2 yang memiliki peran dalam meningkatkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH. Nah, ADH ini diproduksi di bagian hipotalamus, tepatnya di kelenjar pituitari, dan bekerja di ginjal untuk mengatur osmolaritasnya dan volume urin. Jika ADH ini meningkat, urin akan sangat sedikit dikeluarkan, bisa disebut sebagai antidiuresis, sehingga urin akan menjadi pekat dan tinggi osmolaritasnya. Untuk mengencarkan volume cairan, ekstraseluler akan ditingkatkan sehingga volume darah meningkat, yang akhirnya tekanan darah pun ikut meningkat. Aksi yang kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Nah, aldosteron ini memiliki peran yang sangat penting pada ginjal untuk mengatur volume cairan ekstraseluler. Aldosteron akan mengurangi ekresi NaCl atau garam dengan cara mengabsorpsi dari tubulus ginjal. Naiknya NaCl akan diencerkan dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler dan akan meningkatkan tekanan darah juga. Jadi sebelumnya sudah kita membahas mengenai terapi farmakologis. Jadi sekarang kita akan membahas terapi non farmakologis. Jadi pembatasan natrium yang akan efektif bagi banyak pasien dengan hipertensi ringan. Jadi jika seseorang masih hipertensi ringan, maka perlu pembatasan natrium yang mana akan berefek pada hipertensinya. Nah, diet Amerika atau diet orang Amerika di mana melakukan pembatasan konsumsi natrium per harinya. Jadi dapat dicapai dengan tidak mengasinkan makanan selama atau setelah memasak dengan menghindari makanan olahan yang mengandung banyak natrium. Jadi mengonsumsi makanan dengan kaya buah, sayuran, dan produk susu rendah lemak dengan kandungan lemak jenuh dan total yang diperkecil serta mengurangi konsumsi alkohol. Tidak lebih dari 2 gelas per hari juga menurunkan tekanan darah. Jadi penurunan berat badan dapat Jadi penurunan berat badan bahkan tanpa pembatasan natrium terbukti menormalkan tekanan darah pada hampir 75% pasien yang kelebihan berat badan atau overweight. Dengan hipertensi ringan dapat sampai dengan sedang. Olahraga teratur terbukti pada sebagian, tetapi tidak semua penelitian dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi ini sendiri. Jadi masih perlu beberapa kajian lagi mengenai terapi non farmakologis dari hipertensi itu sendiri. Baik, masuk pada poin terapi farmakologis, di mana di sini ada poin dari bagan penata laksanaan. Jadi hipertensi itu kami golongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah 120/80 mmHg dan yang kedua adalah 140/90 mmHg. Di mana untuk 120/80 mmHg ini tidak ada penata laksanaannya karena merupakan tekanan darah normal seseorang. Dan untuk 140/90 mmHg di sini ada beberapa keadaan yang mana merupakan penyakit kombinasi yang kami ambil. Jadi 140/90 mmHg ini terdapat penata laksanaan. Yang pertama, kami mengambil hipertensi dengan kombinasi penyakit jantung. Nah, untuk obat-obat dari kombinasi ini ada yang pertama adalah untuk lini pertamanya ada ACE inhibitor dengan contoh obatnya yaitu lisinopril. Dan
dari golongan ARB yaitu losartan. Untuk lini kedua dari hipertensi dengan penyakit jantung ada dari obat beta blocker, di mana contoh obatnya adalah metoprolol. Dan untuk lini ketiga ada CCB atau calcium channel blocker, di mana contoh obatnya adalah amlodipin, serta dari golongan diuretik dengan contoh obat yaitu hidrochlorothiazid. Baik, berpindah pada kombinasi selanjutnya yaitu hipertensi dengan diabetes mellitus atau diabetes. Untuk lini pertama ada ACE inhibitor, di mana contoh obatnya adalah enalapril, dan pada lini pertama pula ada ARB dengan contoh obatnya adalah candesartan. Untuk lini kedua ada calcium channel blocker atau CCB dengan obat atau contoh obatnya adalah amlodipin, serta dari golongan diuretik yaitu contoh obatnya adalah hidrochlorothiazid. Sementara itu untuk lini ketiga dari golongan beta blocker dengan contoh obat yaitu atenolol. Untuk hipertensi dengan kehamilan, di mana di sini kita tahu bahwa keadaan kehamilan kita perlu berhati-hati dalam memberi obat karena terdapat resiko-resiko yang akan langsung ke janinnya gitu. Untuk kombinasi ini pada lini pertama bisa pemberian beta blocker dengan contoh obatnya adalah metilopa atau labetalol, di mana untuk lini pertama ini kita berikan obat dari golongan beta blocker dengan contoh obat yang tadi, dan untuk lini kedua ada obat CCB atau calcium channel blocker dengan contoh obat adalah nifedipin, dan untuk lini ketiga dari obat diuretik yaitu dengan contoh obat hidrochlorothiazid. Penggolongan obat yang pertama adalah ACE inhibitor. Contoh obatnya adalah lisinopril dan juga enalapril. Obat lisinopril memiliki dosis 10-40 mg per hari. Dosis awalnya adalah 10 mg. Mekanisme kerja dari obat lisinopril adalah menghambat enzim konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, mengurangi fase kontraksi dan sekresi aldosteron. Efek samping dari obat lisinopril adalah batuk kering, hiperpotasemia, hipotensi angioedema. Toksisitas dari obat lisinopril adalah hiperpotasemia dan juga gangguan fungsi ginjal. Kontraindikasi dari obat lisinopril adalah hamil, riwayat angioedema terkait ACE inhibitor, stenosis arteri renal bilateral, dan interaksi dari obat lisinopril adalah diuretik, NSAID, suplemen potasium. Yang kedua adalah obat enalapril. Obat enalapril memiliki dosis 5-40 mg per hari. Dosis awalnya adalah 5 mg. Mekanisme kerja sendiri dari obat enalapril adalah menghambat enzim konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Efek samping dari obat enalapril adalah batuk, pusing, hiperpotasemia, angioedema. Toksisitas dari obat enalapril adalah hiperpotasemia, gangguan fungsi ginjal. Kontraindikasi dari obat enalapril adalah hamil, stenosis arteri renal bilateral, dan interaksi dari obat enalapril adalah diuretik, NSAID, dan lithium. Penggolongan obat yang kedua adalah beta blocker. Contoh obatnya seperti metoprolol, atenolol, dan metildopa. Obat metoprolol memiliki dosis 50-200 mg per hari. Mekanisme kerja sendiri dari obat metoprolol adalah menghambat reseptor beta adrenergik, mengurangi denyut jantung dan kontralitas jantung. Efek samping dari obat metoprolol adalah bradikardia, hipotensi, kelemahan, gangguan tidur. Toksisitas sendiri dari obat metoprolol ini adalah bradikardia dan juga blok jantung. Kontraindikasinya adalah asma, blok jantung, derajat kedua dan ketiga. Interaksi dari obat metoprolol adalah calcium channel blocker dan obat antiaritmia. Contoh obat yang kedua adalah atenolol. Obat atenolol memiliki dosis 25-100 mg per hari. Mekanisme kerja sendiri dari obat atenolol adalah menghambat reseptor beta-1 adrenergik, mengurangi denyut jantung. Efek samping dari obat atenolol adalah bradikardia, hipotensi, dan juga kelelahan. Toksisitas dari obat atenolol adalah bradikardia dan blok jantung. Kontraindikasi dari obat atenolol adalah asma dan juga blok jantung. Serta interaksi dari obat atenolol adalah obat antihipertensi lain dan juga analgetik non-steroid. Contoh obat yang ketiga adalah metildopa. Obat metildopa memiliki dosis 250-300 mg per hari. Mekanisme kerja dari obat metildopa adalah mengurangi simpatisme dengan meningkatkan tonus parasimpatis, menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Efek samping dari obat metildopa adalah sedasi dan hipotensi. Toksisitas sendiri dari obat metildopa adalah hepatotoksitas,
Dan kontraindikasi dari metildopa adalah penyakit hati aktif dan depresi berat. Interaksi dari metildopa yaitu obat antihipertensi lainnya dan juga alkohol. Penggolongan obat yang ketiga adalah calcium channel blocker. Contoh obatnya seperti amlodipin dan nifedipin. Amlodipin memiliki dosis 2,5 sampai 10 mg per hari. Mekanisme kerja sendiri dari obat amlodipin adalah menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot halus, menyebabkan relaksasi dan vasodilatasi. Efek samping dari obat amlodipin adalah edema, pusing, sakit kepala, dan fusi. Toksisitas dari obat amlodipin adalah taksikardia refleks dan hipotensi berat. Kontraindikasi dari obat amlodipin adalah hipotensi berat dan shock kardiogenik. Interaksi dari obat amlodipin adalah obat antihipertensi lainnya seperti simvastatin. Contoh obat yang kedua adalah nifedipin. Dosis dari obat nifedipin immediate release adalah 10 mg 3 kali sehari dan nifedipin extended release yaitu 30-90 mg per hari. Mekanisme kerja sendiri dari obat nifedipin adalah menghambat masuknya kalsium ke dalam sel otot halus pembuluh darah, menyebabkan relaksasi dan vasodilatasi, serta penurunan tekanan darah. Efek samping dari nifedipin adalah edema perifer, pusing, sakit kepala, pusing, dan tasikordia refleks. Toksisitas dari obat nifedipin adalah hipotensi berat dan juga refleks takikardia. Kontraindikasi dari obat nifedipin adalah hipotensi berat, shock kardiogenik, dan penggunaan bersamaan dengan beta blocker. Dan yang terakhir adalah interaksi dari obat nifedipin adalah obat hipertensi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada golongan obat ARB. Obat ARB yang pertama yaitu cardesartan. Dosis yang digunakan 8-32 mg per hari. Obat ini memiliki mekanisme kerja yaitu dengan menghambat efek angiotensin 2 dengan memblokir reseptor AT1 sehingga mengurangi fase kontraksi dan sekresi aldosteron. Untuk efek sampingnya, hipotensi, hiperpotasemia, pusing dan kelelahan, dan juga toksisitasnya yaitu hiperpotasemia, gangguan ginjal dan dehidrasi. Untuk kontraindikasi sendiri yaitu stenosis arteri renal bilateral, riwayat angioedema. Obat yang kedua yaitu losartan, di mana dosis yang digunakan yaitu 50-100 mg per hari. Obat ini bekerja dengan menghambat reseptor angiotensin 2 dan mengurangi fase kontriksi. Untuk efek sampingnya, yang pertama yaitu hipotenal, pusing dan hiperpotasemia. Ada juga toksisitasnya yaitu hiperpotasemia, gangguan fungsi ginjal dan lain-lain. Ada juga interaksi di mana diuretik, enzim dan suplemen potasium. Selanjutnya golongan obat diuretik. Nah, obat yang digunakan yaitu hidroklorotiazid, di mana dosis yang digunakan yaitu 12,5 sampai 50 mg per hari. Untuk mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan meningkatkan ekskresi natrium dan air melalui ginjal, mengurangi volume darah. Untuk efek samping sendiri yaitu dehidrasi, hipokalemia, peningkatan kadar asam urat. Nah, toksisitasnya untuk obat ini yaitu dehidrasi berat, ketidakseimbangan elektrolit. Untuk kontraindikasi sendiri yaitu anuria, hipersensitivitas terhadap sulfonamid, dan juga interaksi sendiri itu obat yang mempengaruhi elektrolit dan juga enzim. Selanjutnya itu monitoring. Pasien yang sudah diagnosis hipertensi dilakukan monitoring tekanan darah minimal 1 kali setiap bulan. Target tekanan darah yang ingin dicapai yaitu kurang dari 140 per 90 mmHg. Selain itu, memantau tekanan darah juga dilakukan monitoring kepatuhan pengobatan, keluhan terkait komplikasi, dan modifikasi gaya hidup yang dilakukan. Pemeriksaan penunjang untuk mengetahui adanya komplikasi dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali. Ada beberapa monitoring untuk hipertensi seperti pengukuran tekanan darah di rumah, pengukuran tekanan darah ambulator 24 jam, aplikasi dan alat pengukur tekanan darah digital dengan dukungan teknologi kecerdasan AI. Ada juga penggunaan sensor dan wearable teknologi untuk monitoring berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah hipertensi adalah kondisi kronis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah yang dapat mengarah pada berbagai penyakit degeneratif dan berpotensi fatal, sehingga dijuluki sebagai silent killer. Sebagian besar penderita hipertensi tidak menunjukkan gejala sehingga kondisi menjadi lebih parah. Dengan gejala yang mungkin muncul seperti sakit kepala, kelelahan, dan sesak napas, hipertensi dibedakan menjadi hipertensi primer yang mencakup sekitar 95% kasus dan hipertensi sekunder yang berkaitan dengan penyakit ginjal atau gangguan hormonal.
Nah, proses terbentuknya hipertensi melibatkan sistem renin-angiotensin, di mana angiotensin 2 memainkan peran penting dalam meningkatkan tekanan darah melalui peningkatan sekresi hormon dan pengaturan volume cairan. Penanganan hipertensi dapat dilakukan melalui terapi farmakologis termasuk ACE inhibitor, beta blocker, dan diuretik, serta peningkatan non-farmakologi seperti diet rendah natrium, penurunan berat badan, dan olahraga. Monitoring rutin juga penting untuk memastikan tekanan darah tetap berada dalam batas aman dan target di bawah 140/90 mm. Secara keseluruhan, pengelolaan hipertensi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan terapi medis dan perubahan gaya hidup yang sehat. Mungkin itu saja.